Oke, kita langsung ke nomor 1. Seorang wanita berusia 40 tahun sudah selama 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian menunjukkan terdapat rongki basah di bagian basal paru, sulit mengeluarkan dahak dan tidak bisa berbicara karena suaranya serak. Tekanan darah 130 mmHg, frekuensi nafas 30 kali per menit. Saat ini pasien sudah mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit. Pertanyaannya, apa intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemberian oksigen dengan masker 6 liter per menit. B. Kolaborasi pemberian bronkodilator. C. Lakukan fisioterapi dada. D. Posisikan semivolar. E. Ajarkan batuk efektif. Oke, trik menjawab soal itu, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus pahami dulu pertanyaannya, kemudian kita baru fokus ke keluhan pasien. Di sini pasien sesak, kemudian hasil pengkajiannya menunjukkan terdapat rongki basah di bagian basal paru. Kemudian pasien sulit mengeluarkan dahak dan tidak bisa berbicara karena suaranya sesak. Nah, di data pasien ini yang paling bermasalah itu di bagian mananya? Kita analisis lagi soalnya gitu ya. Oke, di sini kita garis bawahi terdapat rongki basah di bagian basal paru dan juga pasien sulit mengeluarkan dahak. Jadi intervensi yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar si dahak ini bisa keluar. Jadi jawabannya itu adalah C, lakukan fisioterapi dada. Kenapa? Karena tindakan fisioterapi dada ini dia seperti menepuk bagian belakang pasien agar si sekret atau dahak yang berada pada basal paru ini bisa luruh dan bisa keluar. Kita ke soal nomor 2. Seorang pasien laki-laki berusia 74 tahun dirawat dengan keluhan batuk dan sesak napas. Hasil pengkajian suara napas wheezing, tekanan darah 140/90, frekuensi nadi 94 kali per menit, frekuensi napas 26 kali per menit, saturasi oksigen 94%, pasien dilakukan nebulisasi. Pertanyaannya, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Menanyakan respon verbal. B. Mengukur tekanan darah. C. Mengkaji suara nafas. D. Mengukur saturasi. E. Menghitung nadi. Oke, kita langsung menjawab soal nomor 2. Ini kelihatan gampang sekali ya kalau kita tahu trik menjawabnya. Oke, kita lihat pertanyaannya itu apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan. Kita langsung lihat ke keluhan utama pasien atau data fokusnya itu adalah batuk dan sesak nafas. Di mana-mana kalau pasien batuk dan sesak nafas pasti disertai dengan adanya sekret ya, atau jalan nafasnya tidak bersih gitu. Kemudian di sini terdapat suara wheezing. Kata lain dari wheezing itu adalah suara mengi. Jadi suara mengi itu kedengaran saat kita bernafas. Kita nggak usah terkecoh dengan hasil pengkajian lainnya seperti tekanan darah, frekuensi nadi, nafas, saturasi oksigen. Kita sudah kuat dengan data keluhan utama pasien dan tindakan intervensi yang dilakukan di soal ini. Di sini menanyakan tentang evaluasi, berarti di soal sudah melakukan intervensi atau tindakan. Tindakannya apa? Yaitu nebulisasi. Sedangkan tujuan dari nebulisasi ini untuk mengurangi sekret yang ditandai dengan adanya suara nafas yang normal. Berarti yang kita evaluasi adalah suara nafasnya. Yang benar itu adalah C, mengkaji suara nafas. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan mual muntah. Hasil pengkajian pasien mengatakan nyeri ulu hati, terlihat warna sklera, dan kulit kuning. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pembesaran hati dan nyeri tekan pada area hati. Pasien didiagnosis hepatitis. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan feses. B. Pemeriksaan urinalisa. C. Pemeriksaan biopsi hati. D. Pemeriksaan ronsen. E. Pemeriksaan laboratorium SGPOT dan SGPT.
Oke, kita langsung jawab saja. Ini mudah sekali. Pertanyaannya, apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? Kita lihat ke soalnya. Ini dengan pasien hepatitis. Kalau hepatitis itu dia pasti berkaitan dengan hati. Kita langsung aja lihat option yang mengarah ke pemeriksaan yang menggambarkan tentang organ hati. Kita langsung aja menjawab yang benar itu adalah E. Pemeriksaan laboratorium SGPOT dan SGPT. Kenapa bisa begitu? Karena pemeriksaan SGPOT ini bertujuan untuk mengetahui kondisi organ hati, apakah mengalami kerusakan atau masih berfungsi normal. Soal nomor 4. Seorang perempuan usia 45 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan demam sejak 4 hari yang lalu. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh mual, pusing, tampak pucat dan lemas. Nyeri tekan abdomen kuadran kanan atas. Tekanan darah 100/70, frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit, suhu 39,5 derajat Celcius, dan hasil laboratorium HBsAg positif. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien tersebut? A. Hipotermi, B. Intoleransi aktivitas, C. Defisit perawatan diri, D. Gangguan pola napas, E. Ketidakseimbangan nutrisi. Oke, kita langsung menjawab soal nomor 4 ya. Triknya tetap sama. Kita lihat dulu pertanyaannya itu apa. Di sini pertanyaan mengarah pada apa masalah keperawatan yang tepat. Oke, kita langsung lihat ke keluhan pasien. Di sini terdapat demam sejak 4 hari yang lalu. Berarti pasien sejak 4 hari yang lalu demam ya, nggak turun-turun gitu ya. Kemudian dari hasil pengkajiannya, pasien mengeluh mual, pusing, tampak pucat, lemas, dan nyeri tekan abdomen kuadran kanan atas. Sedangkan pada abdomen kuadran kanan atas ini adalah titik organ hati. Nah, kita lihat lagi data fokus lainnya. Di sini terdapat suhu yang terlalu tinggi ya, suhu badan terlalu tinggi 39 derajat Celcius. Kemudian hasil laboratorium HBsAg positif atau hepatitis. Nah, oke. Untuk mengetahui masalah keperawatannya itu mudah sekali ya. Kita sudah tahu nih pasien ini dengan HBsAg atau hepatitis. Nah, apa sih masalah utama atau prioritas utama pada pasien hepatitis? Yaitu ditandai dengan suhu tubuh yang terlalu tinggi atau suhu tubuh di atas normal. Bisa dikatakan dengan hipertermi. Yang benar itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan lemas. Hasil pengkajian, mual, dan sesak napas. Juga terdapat udem tungkai +3 dan shifting dullness pada abdomen. Tekanan darah 100/60 mm/Hg, frekuensi nadi 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, kalium 7,3, albumin 1,5 gram per dl. Pertanyaannya, apakah intervensi prioritas pada pasien tersebut? A. Memberikan posisi nyaman buat pasien. B. Monitoring intake dan output cairan. C. Monitoring tanda-tanda vital. D. Memberikan terapi diet. E. Mengatur posisi pasien. Oke, trik menjawab soal ini adalah kita pahami dulu soalnya, yaitu apa intervensi prioritas atau apa tindakan pertama pada kasus ini. Kita langsung lihat ke data fokus pasien. Hasil pengkajian, mual dan sesak nafas, kemudian terdapat udem tungkai +3 dan shifting dullness pada abdomen. Apa sih shifting dullness ini? Nah, shifting dullness ini adalah adanya penumpukan cairan pada rongga perut. Nah, kita langsung garis bawahi aja udem tungkai +3 dan shifting dullness pada abdomennya. Nah, ini masalah pada kasus ini. Jadi masalahnya itu adalah
kelebihan volume cairan. Nah, otomatis kita pasti akan monitor cairan pasiennya. Jadi jawaban yang benar itu adalah monitoring intake dan output cairan. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar saya semangat bikin video soal lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.